Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan program khusus kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang sebagaimana kita ketahui bahwa di hari ini tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus diagendakan akan menghadiri pertemuan dengan para tokoh antar agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sudah hadir bersama saya di studio ada staf khusus Dewan Pengarah BPIP Romo Beni Susetio. Selamat pagi, Shalom Romo. Selamat pagi. Semangat hari ini ya Romo ya? Ya, kita bahagia lah hari bahagia. Ini karena juga untuk Indonesia dan dunia. Setuju, apalagi ini kunjungan Paus untuk kali ini adalah menjadi momentum bersejarah juga setelah lebih dari 3 dekade baru ada lagi kunjungan Paus ke Indonesia. Bagaimana Romo melihat kunjungan Paus kali ini ke Indonesia? Ya, kunjungan yang mulia Bapak Suci Fransiskus itu kan punya daya magis besar ya bagi dunia dan Indonesia. Karena dunia bisa menyaksikan bagaimana Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila yang menjadi dasar ideologi kita itu menjadi ideologi yang menyatukan. Jadi ketika Bung Karno menggali Pancasila, itu dari khazanah bumi Indonesia, dan itu dari pemikiran-pemikiran yaitu kearifan lokal, serta dari semua agama yang ada di Indonesia, itu menjadi salah satu sarana yang ampuh untuk menyatukan kita. Kita itu terdiri dari 714 suku etnis budaya, belum ratusan agama lokal. Itu bisa hidup berdampingan kan. Maka Bapak Suci mengutipkan tentang pembukaan Undang-Undang 45, cita-cita kemerdekaan. Jelas sekali ditekankan bahwa kemerdekaan itu rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah, dari Tuhan, sehingga rahmat itu harus disyukuri. Tapi bagaimana kemerdekaan itu diwujudkan? Maka Bapak Suci berpesan pentingnya keadilan itu. Nah, keadilan itulah yang sebenarnya menjadi titik temu semua agama di dunia ini. Apalagi dengan dokumen Abu Dhabi, di mana Bapak Suci mendandatangani dengan Imam Besar Al-Azhar Al-Tayyib. Nah, dari situlah sebenarnya gerakan persaudaraan sejati itu digerakkan oleh 2 tokoh besar ini, yaitu Bapak Suci di Vatikan dan Imam Besar Al-Azhar. Nah, maka dialog-dialog itu bertujuan untuk apa? Tidak hanya saling mengerti, memahami, tetapi berdialog itu terwujudnya persaudaraan sejati di mana semua umat beragama bisa bekerja sama. Tadi tidak lagi melihat perbedaan, tapi bagaimana perbedaan itu menyatukan kita, energi kita untuk membangun yaitu perdamaian dan keadilan itu. Sebagaimana kita tahu juga ya Romo ya bahwa selalu dan senantiasa perjalanan dari Bapak Suci ini kemanapun beliau berkunjung selalu menyuarakan soal perdamaian dunia yang harus betul-betul dijunjung tinggi. Nah, ini kita lihat dulu sebentar Romo, ada suasana terkini di Masjid Istiqlal Jakarta menuju detik-detik kunjungan dari Bapak Suci Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal Jakarta. Lihat ya sini ya. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan Romo terkait dengan kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus ini. Untuk kunjungan kali ini disebut dengan kunjungan atau perjalanan apostolik. Mengapa tidak menggunakan istilahnya perjalanan atau kunjungan kenegaraan atau kunjungan persahabatan untuk membangun hubungan bilateral dengan Indonesia begitu? Ya, kunjungan dia memang kunjungan rohani ya. Apostolik itu kan satu misi, misi Paus memang untuk menyapa umatnya. Jadi seorang bapak menyapa anaknya. Tetapi Paus ini karena sebagai tokoh dunia, dia tidak hanya milik umat Katolik, tapi milik umat dunia. Maka dalam selama di Paus Fransiskus ini, dia banyak menyapa umat-umat di daerah-daerah yang paling terpinggirkan, daerah-daerah konflik itu banyak yang didatangin. Nah, mengapa Indonesia dipilih? Karena Bapak Suci itu ingin belajar Islam di Indonesia. Bagaimana mayoritas Islam 87% itu bisa hidup berdampingan dengan agama-agama minoritas dan juga berdampingan dengan kelompok-kelompok kecil. Artinya Indonesia itu kan mayoritas Islam di dunia, bisa hidup rukun dan damai dengan kelompok-kelompok minoritas.
dan Bapak Suci banyak belajar mengenai Indonesia. Oke, itu menjadi salah satu alasan juga mungkin ya Romo ya, sehingga Indonesia dipilih menjadi negara pertama yang dikunjungi. Karena Bapak Suci melihat Indonesia itu kan kalau dalam melihat pidatonya dengan baik kan, bagaimana Bapak Suci memuji kan, Bhinneka Tunggal Ika, persaudaraan, Pancasila itu sebagai modal kita untuk menjadi satu bangsa yang besar, yang dia katakan terdiri dari kepulauan, dan itu bisa disatukan ya karena kita punya yang namanya ideologi bangsa yang menyatukan itu, yaitu Pancasila. Oke, persatuan itu yang nomor satu begitu ya Romo ya. Nah Romo, tapi kalau melihat dari segi spiritual dan juga secara simbolis nih, apa sebetulnya makna dari kunjungan Bapak Suci ke Indonesia ini? Ya, maknanya membawa perdamaian itu. Oke, kembali lagi tentang perdamaian dunia. Perdamaian itu, ya perdamaian itu yang selalu ditekankan Bapak Suci, karena Bapak Suci mengatakan perang itu hanyalah kebodohan. Oke. Karena perang itu akan menghancurkan kan kemanusiaan, tapi menghancurkan martabat manusia, tapi menghancurkan ekosistem kehidupan. Karena dampaknya perang itu kan bukan hanya negara, tapi negara lain juga terkena kan. Maka Bapak Suci selalu menginginkan jalan dialog. Oke. Nah, dialog itu menjadi salah satu cara kita untuk mengatasi perang dan kekerasan. Jadi harus ada komunikasi yang dibangun begitu ya Romo ya. Pak Suci menganjurkan kan untuk bagaimana kita membangun dialog, itu respect, dan dialog itulah persaudaraan tanpa membedakan agama keyakinan, kita bisa ketemu kok bicara tentang misi yang sama, yaitu kemanusiaan, karena kemanusiaan itulah keluhuran martabat manusia. Sehingga siapa menyintai Tuhan, ya dia mencintai manusia. Sesamanya. Jadi itu juga salah satu yang menjadi pesan yang disampaikan oleh Bapak Suci kemarin ketika berkunjung ke Istana Merdeka maupun juga ke gereja katedral begitu, Romo. Nah, selain daripada makna secara spiritual itu tadi, apa sebetulnya pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Suci kepada bangsa Indonesia? Kalau kita lihat sejak kedatangannya sudah sangat menarik perhatian, yang mana jauh dari kata mewah begitu. Ya, pesannya itu Bapak Suci kan memang jelas ya, bahwa kita harus menjaga merawat Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu. Dan itu ditegaskan Bapak Suci ketika Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Dr. Hajah Megawati, itu bertemu dengan Bapak Suci di Vatikan. Kalau nggak sampai setahun yang lalu ya, tadi Bapak Suci menitipkan kepada Ibu Mega, jaga Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, serta menitipkan mengenai bahaya pemanasan global. Maka nanti itu akan menjadi topik pembicaraan di Masjid Istiqlal hari ini begitu ya Romo ya. Nah, seberapa jauh sih pesan-pesan perdamaian yang disampaikan oleh Bapak Suci ini akan memperkuat pluralisme di Indonesia? Ya, dampaknya luar biasa ya. Kalau kita melihat bahwa justru kedatangan Bapak Suci itu meneguhkan kita bahwa negeri Pancasila ini yang terdiri dari 714 suku, etnis, budaya, bahkan ratusan bahasa itu bisa tetap menjadi satu bangsa karena kita punya dasar ideologi Pancasila sebagai platform. Pancasila menjadi kesepakatan hidup. Maka kehadiran Bapak Suci itu memberi daya magis pada dunia, seperti dikatakan Bung Karno, kita itu taman sari dunia. Jadi beragam gitu ya Romo ya? Beragam majemuk, tetapi kita tetap hidup bisa bersaudara. Ini kekuatan luar biasa, dan itu yang ditekankan Bapak Suci. Tapi ini buah dari kemerdekaan. Apalagi momentumnya tepat sekali nih. Ya, setelah kemerdekaan. Dari makna kemerdekaan itu karena rahmat dari Allah. Dan rahmat itulah yang disyukuri bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia itu dengan jelas bahwa kita ini sebagai bangsa itu bersatu karena kita mau membangun komitmen. Tapi ketika Bapak Suci datang di Gelari Pemuda itu kan simbol. Karena disitulah awal Sumpah Pemuda digagas. Sebelum tanggal 28, rapatnya kan di situ. Jadi bayangkan pemuda-pemuda yang Lampes, yang Sulawesi, yang Jawa, dari seluruh berbeda keyakinan bisa ketemu di situ. Lah itulah modal dasar kita. Kita itu kan generasi dari
mulai gerakan Budi Utomo 1928 Sumpah Pemuda menyatukan kita menjadi bangsa, 1945 kita merdeka kan. Itu kan tonggak-tonggak sejarah. Nah, Bapak Suci hadir di situ untuk mengatakan disinilah tonggak-tonggak sejarah bangsa dimulainya. Karena rapat pertama di situ. Oke, jadi kita sebagai generasi penerus bangsa juga tidak ada salahnya kalau kita mengesampingkan latar belakang kita yang berasal dari berbagai suku, ras, dan agama demi menjunjung tinggi persatuan, begitu ya, Romo? Iya, karena persatuan itu yang katakan Bung Karno, nasionalisme itu seperti satu lidi, ikatan. Jadi nasionalisme itu yang membuat kita itu bersatu karena kita memiliki jembatan emas. Oke, ini berbicara tentang jembatan emas, nanti kita akan bahas terkait juga dalam kaitannya dengan kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal pagi ini. Romo, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Jangan kemana-mana, saudara, kita masih akan kembali usai jeda berikut.